Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Wahai Tuhanku, saya berlindung kepadamu dari godaan setan, dari gangguan setan, dan saya berlindung kepadamu, hai Tuhanku, dari kehadirannya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, jamaah masjid sholat subuh, Masjid Darul Aman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang bersolawat kepadaku setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupi kebutuhan hidupnya. 70 Allah cukupi kebutuhan akhiratnya, 30 Allah cukupi kebutuhan dunianya. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana cara salawatnya ya Rasulullah? Rasul menjawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi, 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 Allahumma shalli 'alaihi. Alhamdulillah sudah 100 kita baca salat Pak ya, Bu ya. Enggak nyampe 3 menit, Bu. 2 menit lewat dikit lah. Ya, enggak nyampe 3 menit. Semoga
setelah kita membaca sholawat 100 kali kepada Rasulullah SAW setelah sholat subuh. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Kita akan diberikan kecukupan sebanyak 100 kali. 70 Allah berikan untuk akhirat kita dan 30 Allah berikan untuk dunia kita. Baik ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya ingin menyampaikan materi tentang dahsyatnya zikir, ya. Cuman karena saya sekarang ini sedang menyelesaikan buku, ya, sedang nulis buku saya. Judul bukunya itu adalah Peristiwa, Keutamaan dan Amaliyah khusus di bulan-bulan Hijriah. Itu yang sedang saya tulis. Maka sekaligus sosialisasi dan mohon doanya lah kepada ayah bunda, bapak-bapak sekalian, semoga di bulan Ramadan ini selesai. Karena 13 bab nih, ya, 14 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu nanti peristiwa, keutamaan dan amaliyah khusus di bulan Muharram. Nanti bab 3-nya seperti itu di bulan Syafar, di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nanti bab 14-nya bab penutup. Itu rencananya, mudah-mudahan. Nah, maka pada kesempatan subuh kali ini saya ingin menyampaikan materi yang ada dalam buku yang sedang saya tulis. Itu materinya peristiwa, keutamaan dan amaliyah khusus di bulan Ramadan. Yang pertama peristiwa. Ada peristiwa penting apakah di bulan suci Ramadan ini? Paling tidak saya simpulkanlah ada 5 lah paling tidak. Ada 5 peristiwa penting di bulan Ramadan ini. Yang pertama, peristiwa untuk pertama kalinya Al-Quran Allah turunkan dari Baitul Izzah ke bumi. Itu untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan, waktu itu belum masuk Ramadan, belum masuk disyariatkannya ibadah bulan Ramadan. Belum ada perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena turun perintah puasa Ramadan itu pada tahun kedua setelah Nabi Hijrah. Yaitu turun perintahnya bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, pelaksanaannya bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Jadi ketika pertama kali Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, itu belum ada perintah pelaksanaan puasa Ramadan. Dan Al-Quran itu diturunkan untuk pertama kalinya sekaligus penobatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan usia pada waktu itu Nabi Muhammad SAW 40 tahun usianya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan diuraikan lebih lanjut lagi pada acara Nuzulul Quran. Ya. Peristiwa yang kedua, ini mungkin singkat-singkat saja Pak ya Bu ya, karena 30 menit saya dikasih waktu untuk ceramah. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa turunnya Lailatul Qadar. Peristiwa turunnya Lailatul Qadar ini juga bersamaan dengan peristiwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ini untuk pertama kalinya turun Lailatul Qadar. Dan untuk pertama kalinya juga Rasulullah SAW mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti di amalnya khusus akan saya jelaskan. Yang ketiga, peristiwa bersejarah yang ketiga yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa Fathul Makkah. Ya. Peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa penundukan atau penaklukan kota Mekah. Ya. Maaf, sebelumnya
perang Badar dulu ya. Yang ketiga perang Badar dulu. Yang keempat itu baru Fathul Makkah, supaya berurutan. Yang ketiga itu terjadi perang Badar. Kapan itu terjadi perang Badar? Pada tanggal 17 Ramadan juga terjadinya, Pak. Perang Badar itu. Tapi tahunnya tentu berbeda. Tahunnya adalah tahun kedua Hijriah. Pas pertama kali Rasulullah SAW dan para sahabatnya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk pertama kalinya, perintah pertama, karena turunnya perintah itu tahun kedua di bulan Sya'ban, tapi pelaksanaannya di bulan Ramadan. Memasuki hari yang ke-17, maka terjadilah peristiwa perang Badar. Dan alhamdulillah atas izin Allah SWT, pasukan Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi Rasulullah sampai sorbannya jatuh. Mohon maaf sampai ketiaknya nampak gitu ya, karena saking tingginya Rasulullah berdoa. Ya Allah, kalau seandainya kami dikalahkan, maka engkau tidak akan disembah lagi di permukaan bumi ini. Ditenangkan sama Abu Bakar As-Siddiq, tenang ya Rasulullah, Allah pasti akan membantu kita. In tansurullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Dengan keyakinan seperti itu, maka Rasulullah SAW perang dalam kondisi puasa, Pak. Perang dalam kondisi berpuasa. Meskipun Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada para sahabatnya boleh untuk tidak puasa, tetapi karena Rasulullah SAW berpuasa ketika perang, maka sahabat Nabi pun ikut puasa juga ketika berperang. Maka malu rasanya, Pak, Bu, kalau kita pulang dari Pekanbaru, pulang kampung ke Sumbar, nggak puasa, itu rasanya malu itu. Apalagi dari Pekanbaru mau ke Jakarta naik pesawat, nggak puasa, malu rasanya. Malu sama Nabi dengan para sahabatnya. Dalam kondisi berperang, tidak batalkan puasanya. Ya, perangnya lama juga tuh. Ya, hampir seharian perangnya tuh, 17 Ramadan itu. Ya, tapi dalam kondisi berpuasa. Ya nggak sehari penuh lah. Ya, nggak sehari penuh. Tapi dihitungnya sehari perangan itu pada tanggal 17 Ramadan. Meskipun ada rukhsah ya, kalau sedang bepergian ada rukhsah boleh untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang melaksanakan bepergian, musafir, dan dalam keadaan sakit pada saat itu sedang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, maka boleh tidak puasa, boleh berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti di hari yang lain. Meskipun ada perintahnya, tapi malulah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bepergian kita tidak puasa gitu. Karena sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang pun puasa. Perang itu dua kemungkinan, Bu. Kalau nggak luka-luka, ya. Kalau nggak luka-luka ringan atau luka parah, kalau nggak meninggal. Dua pilihan aja. Ya, luka-luka atau meninggal. Itu kalau perang. Karena dulu perangnya itu berhadapan-hadapan. Yang nggak berhadapan-hadapan mungkin pasukan pemanah dengan pasukan tombak, ya, penombak. Peristiwa yang keempat yang terjadi pada bulan Ramadan, ini peristiwa penting, peristiwa bersejarah, ini penaklukan kota Mekah. Ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pemimpin negara, ya, cukup 8 tahun. 8 tahun itu nggak sampai 2 periode, Pak. Cukup 8 tahun itu sudah menundukkan kota Mekah, ditaklukkan kota Mekah. Sampai turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan datang kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja.
maka engkau wahai Muhammad akan melihat manusia akan berbondong-bondong mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun ayat itu ketika penaklukan kota Makkah. Para sahabat banyak yang menangis ketika turun ayat ini. Sahabat yang enggak menangis bingung. Kenapa nih para sahabat menangis? Bukannya gembira karena menang. Karena banyak kaum kafir Quraisy masuk Islam, kok nangis gitu? Bukannya gembira. Dijelaskan dalam tafsir tersebut, ketika Rasulullah SAW sudah menang, banyak umat kafir yang masuk Islam, berarti tanda-tanda perpisahan dengan Rasulullah SAW sudah dekat. Biasanya dalam film, dalam sinetron kan begitu Bu ya. Kalau jagoannya menang, ya kan jagoan tuh kalah dulu tuh. Nanti sudah menang jagoannya, filmnya biasanya mau selesai. Ya, sinetronnya mau selesai. Ya, para sahabat paham betul. Ini Islam sudah menang, Islam sudah jaya, berarti perpisahan dengan Nabi sebentar lagi. Dan 2 tahun setelah terjadi penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa yang kelima, di bulan Ramadan itu banyak sekali keluarga terdekat Rasulullah SAW meninggal dunia di bulan Ramadan. Yang pertama, Khadijatul Kubra, istri tercinta Rasulullah SAW, itu meninggal di bulan Ramadan. Meninggal di bulan Ramadan pada tahun ke-11 kenabian. Pada tahun ke-11 kenabian. Maaf, ke-10 kenabian. Ya. Ke-11 kenabian itu Rasulullah di-Isra Mi'rajkan. Nah, 10 kenabian ya, di bulan Ramadan itu istri tercinta Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian Fatimah Az-Zahra, anak tercinta Rasulullah SAW juga meninggal dunia di bulan Ramadan. 6 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, maka disusul oleh Fatimah Az-Zahra. Kemudian Ruqayyah juga meninggal dunia. Ini anak tercinta Rasulullah SAW, istri dari Utsman bin Affan, itu meninggal juga di bulan Ramadan. Dan meninggalnya pas terjadi peristiwa Perang Badar. Jadi ketika terjadi peristiwa Perang Badar, ya, saat berperang itu, saat Rasulullah dan para pasukannya berperang melawan kafir Quraisy, anak tercinta yang bernama Sayyidah Ruqayyah, istri dari Utsman bin Affan, meninggal dunia. Itu 5 peristiwa bersejarah ya yang terjadi di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan apa saja yang ada di bulan Ramadan? Tentu banyak sekali kalau kita baca hadis-hadis Nabi. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah Ramadan itu disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Sayyidus Syuhur itu rajanya bulan. Ya, dari 12 bulan itu, dari bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu yang paling hebat adalah bulan Ramadan. Maka disebutlah Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Jadi kulli syai'in itu sayyidun. Setiap sesuatu itu ada rajanya. Dan rajanya bulan Ramadan, rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Hari juga ada rajanya, Pak. Ya. Setiap hari ada rajanya. Bulan ada rajanya, hari juga ada rajanya. Rajanya hari apa, Bu? Sayyidul Ayyam Al-Jumu'ah. Hari ini. Rajanya hari adalah hari Jumat. Nah, tentu beda, Pak. Baik di bulan Ramadan maupun di hari Jumat, itu beda amalia kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita beribadah di hari Jumat, baca Quran di hari Jumat, ya, itu pahalanya lebih besar ketimbang kita membaca Quran di hari-hari yang lainnya. Begitu juga sedekah. Makanya kalau sedekah itu dicari sedekah Jumat infak, Jumat berkah katanya. Meskipun di hari-hari yang lain juga boleh gitu, tapi memang afdolnya di hari Jumat.
lebih besar pahalanya. Sedekah pun orang ngejarnya hari Jumat. Tapi jangan hari Jumat saja bersedekahnya, gitu ya. Di hari-hari yang lainnya bersedekah juga, di hari Jumat banyak bersedekah juga. Termasuk baca sholawat, ya. Baca sholawat di hari-hari yang lainnya bagus. Di hari Jumat lebih bagus lagi. Ya, lebih besar lagi pahalanya. Bahkan ada hadis khusus untuk hari Jumat baca sholawat. Kata Nabi, "Aktsuru alayya sholatan min yaumil Jum'ah." Perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat di hari Jumat. Dikhususkan sama Nabi. Diperintahkan sama Nabi. Perbanyak baca sholawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna sholatakum tu'radu alayya. Karena sesungguhnya sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Begitu juga ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini. Karena Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, tentu berbeda ketika kita beribadah di bulan Ramadan, berbeda pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala wajib dilipat gandakan, pahala sunnah pahalanya seperti pahala wajib. Maka rugi kalau kita tidak maksimal di dalam beribadah pada bulan Ramadan ini. Rugi kalau kita biasa-biasa saja beribadahnya. Baca Qur'annya biasa-biasa saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Sholat malamnya biasa-biasa saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Iktikafnya biasa-biasa saja seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ya, zikirnya, sholawatnya biasa saja seperti di bulan-bulan yang lainnya. Harus berbeda di bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua, Ramadan ini dikatakan bukan oleh Nabi tapi oleh ulama salaf ini sebagai, kalau ulama salaf itu berarti dia yang lahir 300 ke bawah. 300 ke sana. Jadi 1 Hijriah sampai 300 Hijriah itu disebut generasi salaf. Kalau yang lahir 301 sampai sekarang itu bukan generasi salaf, ya. Kalau ngaku-ngaku generasi salaf itu berarti salah lahir, Pak. Ya, jadi 1 Hijriah sampai 300 Hijriah lahirnya itu generasi salaf. Maka Imam Syafi'i itu termasuk generasi salaf. Karena lahir 150 Hijriah. Imam Bukhari lahir tahun 200-an Hijriah, generasi salaf. Ya. Musim ta'ah Ramadan ini. Musim orang melakukan ketaatan. Banyak di bulan Ramadan ini orang melakukan ketaatan. Banyak di bulan Ramadan ini rajin baca Quran. Rajin memakmurkan masjid. Rajin bangun malam. Rajin berzikir. Ya, banyak yang berinfak, banyak yang bersedekah, musim ta'ah. Dan kajian-kajian pun membeludak di bulan Ramadan ini. Luar biasa, kajian duha. Ya, kajian sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Kalau sebelum zuhur, sesudah zuhurnya enggak gitu. Kalau sesudah zuhur, sebelum zuhurnya enggak. Kajian sebelum berbuka puasa. Kajian setelah sholat isya. Kajian setelah subuh, bahkan nanti kalau sudah iktikaf itu kajian jam 2 malam. Ini luar biasa. Ya, Ramadan ini luar biasa. Maka karena bulan Ramadan dikatakan musim ta'ah, musimnya orang melakukan ketaatan, jangan sampai kita tidak termasuk orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan yang luar biasa tentang Ramadan ini. Sebut saja hadis yang mengatakan idza jaa Ramadhanu, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Sekarang ini pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufiyadis syayatin, dan tangan-tangan setan dibelenggu. Ya. Jadi kesempatan nih Bu, di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar. Nah di bulan Ramadan ini ya ada pintu khusus ya, di surga itu ada 8 pintu. Nah salah satu dari pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu pintu Ar-Rayyan. Ya, bisa masuk lewat pintu situ orang yang berpuasa. Tapi ada ibu-ibu yang hebat nih Pak. Dari 8 pintu surga itu bisa masuk semuanya. Ibu-ibu aja, bapak-bapak nggak bisa. Ini hebatnya ibu-ibu ini. Ya, kalau ceramah di lapangan saya suruh tepuk tangan nih.
Iya. Ini hebat ibu-ibu nih. Ada hadis yang mengatakan ibu-ibu itu bisa masuk pintu surga dari lewat pintu mana saja. Jadi pintu surga itu ada 8. Ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu haji, ya, ada pintu saum ar-rayyan, pintu puasa, ada pintu yamlikun nas, ya. Ada yang yamlikun nafsa, ada yang pintu yang dikhususkan kepada orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Nah, ada perempuan ini, ya, yang bisa masuk dari 8 pintu itu. Silahkan. Dari pintu mana aja bisa. Dan itu perempuan yang bisa, laki-laki nggak bisa. Ini ada hadisnya. Ya. Idza kanatil mar'atu, apabila ada perempuan salat khamsaha, salat 5 waktunya dikerjakan. Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadannya dikerjakan. Ini yang wajib-wajib aja nih, Bu. Ya. Salat yang wajib aja, puasa yang wajib aja. Ya, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak berzina. Kemudian wa ata'at zaujaha, ini mungkin yang lebih berat nih bagi perempuan nih. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Kalau 4 hal itu dilakukan, Bu, insyaallah sama ibu-ibu sudah dilakukan. Nanti dikatakan di surga itu, qilalaha udkhuli min ay abwabil jannati syiti. Silahkan masuk dari pintu mana yang kau inginkan. Bebas masuk. Ini hebatnya perempuan. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadhana", kalau seandainya manusia itu mengetahui keistimewaan, kehebatan yang ada pada bulan Ramadan, la tanam mau ummati, maka umat Rasulullah SAW akan berangan-angan antakuna sanatu kullu Ramadan, akan berandai-andai, seandainya satu isinya Ramadan semua. Tapi nggak ada yang berangan-angan seperti itu, karena banyak yang belum tahu mungkin kehebatan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Kalau tahu ini akan berangan-angan. Setahun itu isinya Ramadan. Ya, bulan pertama Ramadan, bulan kedua Ramadan, bulan ketiga Ramadan, bulan keempat sampai bulan ke-12 Ramadan isinya. Mau, Bu, kira-kira? Nggak ada yang berangan-angan. Apa alasannya? Li'annal hasanah fi mustami'atun. Karena semua kebaikan-kebaikan itu terhimpun di bulan Ramadan. Wa anna ta'ata maqbulatun. Ketaatan diterima oleh Allah SWT. Ya. Kemudian wa da'watu mustajabatun, doanya dikabulkan. Wa dzunubu maghfiratun, dosa-dosanya diampuni. Wal jannatu mustaqatun, surga merindukannya. Ini hebatnya Ramadan, dirindukan surga. Nah, yang ada kaitannya dengan hadis ini. Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk keempat-empatnya. Talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi perbukaan kepada yang berpuasa, termasuk di dalamnya. Wassoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Keutamaan berikutnya, di bulan Ramadan ini insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah SWT, meskipun kita tidak minta ampun kepada Allah SWT. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha Allah SWT, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang terakhir, 5 menit lagi kayaknya ya. Yang terakhir, tentang amali-amali khusus di bulan suci Ramadan. Yang pertama tentu melaksanakan ibadah puasa. Ya, itu amalia khusus. Jangan sampai tidak melaksanakan ibadah puasa kecuali ada udzur syar'i. Sakit, wanita sedang menyusui, sedang hamil, sedang dalam pepergian, itu ada udzur syar'i. Selama tidak udzur syar'i, jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Ini tolong diingatkan kepada yang lainnya.
saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Karena kalau nggak ada udzur syar'i, coba-coba kita tidak berpuasa di dalamnya, meskipun mengganti sepanjang tahun, itu tidak akan tergantikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan berikutnya iktikaf di bulan Ramadan. Mari kita beriktikaf pada malam ke-21 sampai ke-29 atau 30 agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ada doa yang ingin saya sampaikan tentang Lailatul Qadar, ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna Lailatul Qadar wa abadatan fiha. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna Lailatul Qadar wa abadatan fiha. Ya Allah, berkahi kami di bulan suci Ramadan dan pertemukan kami dengan Lailatul Qadar dan beribadah di dalamnya. Mudah-mudahan kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.